Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Nugraha dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai metode dualitas. Dualitas pada umumnya dilakukan untuk mencari nilai Z minimum. Di sini saya sudah mempunyai contoh kasus yang berhubung nilai NIM saya di belakangnya 2 digit adalah 91, maka saya masukkan NIM saya ke mesin yang pertama. Masalah pada dualitas ialah bagaimana cara kita mengubah dari bentuk primal ke bentuk dual. Langkah pertama adalah untuk mengubah ke bentuk pertidaksamaan atau lebih dikenal dalam bentuk primal. Barang A sebagai X1, barang B sebagai X2, dan mesin 1, mesin 2, mesin 3 sebagai banyaknya variabel, dan fungsi tujuan atau Z max adalah 3X1 ditambah 5X2. Ini cara mengubah nilai fungsi tujuan primal menjadi dual. Yang pertama, ubah set max menjadi set min. Yang kedua, nilai kanan pada fungsi batasan menjadi nilai koefisien fungsi tujuan. Yang ketiga, tambahkan variabel baru biasanya berupa Y1, Y2, dan Y3. Cara mengubah fungsi batasan primal menjadi dual. Yang pertama adalah ubah tanda kurang dari menjadi lebih dari. Konstanta angka di belakang tanda diambil dari koefisien fungsi primal. Yang ketiga, setiap kolom pada fungsi primal akan menjadi koefisien pada fungsi batasan dual. Ini adalah bentuk primalnya dan ini adalah bentuk dualnya. Permasalahan pada primal adalah bagaimana cara dualitas ialah bagaimana cara kita mengubah dari bentuk primal ditransform menjadi bentuk dual. Pada slide sebelumnya kita telah mengetahui bahwa kita harus mengubah maksimum set menjadi minimum set dan menambahkan variabel baru berupa Y1, Y2, dan Y3 dan mengubah nilai kurang dari menjadi lebih dari. Adapun saya tambahkan catatan sedikit, cara mengubah bentuk primal ke bentuk dual. Yang pertama, kita harus mengetahui nilai fungsi, nilai batasan, dan nilai kanan. Yaitu ini adalah nilai fungsi, ini adalah nilai batasan, dan ini adalah nilai kanan. Setiap nilai kanan pada batasan bentuk primal akan menjadi nilai fungsi pada bentuk dual. Maksudnya ini adalah nilai batasan pada bentuk primal, dia akan menjadi nilai fungsi pada bentuk dual ini. Lalu setiap nilai fungsi pada bentuk primal akan menjadi nilai kanan pada batasan bentuk dual ini. Ini adalah nilai fungsi dalam bentuk primal, maka dia akan menjadi nilai batasan, nilai kanan pada bentuk dual. Setiap nilai variabel pada batasan primal akan diubah secara horizontal dan dimasukkan ke dalam batasan dual. Maksudnya ini adalah setiap variabel pada batasan primal. Di bentuk primal kita menggunakannya secara vertikal. Misal contoh 9X1 ditambah 1X2 tidak lebih dari 30. Batasan dualnya kita menggunakan 9Y1 ditambah 2Y3 lebih dari 3. Karena 9Y1 ditambah 2Y3 itu didapatkan dari primal X1 ditambah 2X1 ini yang secara horizontal kita masukkan ke dalam bentuk dual. Setelah mendapatkan bentuk dual, kita akan mencari nilai Z minimum dan menguji kebenaran dari nilai batasan. Ini adalah bentuk dualnya dan kita sudah mengetahui Z minimumnya dan kita sudah mendapatkan nilai batasannya. Sekarang kita akan menguji kebenaran dari nilai batasan dan mencari nilai Z minimum. Sebelum kita menguji nilai batasan dan mencari nilai Z minimum, kita harus menyiapkan tabel basic yang sudah diolah pada metode simplex. Di sini saya sudah menyiapkan tabel yang sudah diolah pada metode simplex. Ini adalah tabelnya. Dan di sini X1, X2, dan X3 adalah variabel tambahan. X1 mewakili Y1, X2 mewakili Y2, dan X3 mewakili Y3. Kembali ke permasalahan, ini adalah dualnya.
kita akan menguji batasan yang pertama, 9Y1 ditambah 2Y3 lebih dari 3. Batasan yang pertama ialah 9Y1 ditambah 2Y3 lebih dari 3, artinya 9 dikali kosong karena X1-nya adalah kosong, ditambah 2Y3 karena Y3-nya adalah 2 1/2, berarti 2 dikali 2 1/2 lebih dari 3, atau 2 dikali 2,5 sama dengan 5. Di sini lebih besar dari 3 sama dengan 5. Karena 5 lebih besar dari 3, maka nilai batasan yang pertama sudah betul. Sekarang kita akan menguji batasan yang kedua. Batasan yang kedua di sini adalah 1Y1 ditambah 1Y2 ditambah 2Y3 lebih dari 5. 1 dikali kosong ditambah 1 dikali kosong ditambah 2 dikali 2 1/2, atau 2 sama dengan 5. Jadi di sini lebih singkatnya saya kecilkan menjadi 2 dikali 2,5 sama dengan 5. Karena nilai batasan yang didapatkan tadi sini adalah 5 dan di sini adalah 5, maka nilai batasan 2 juga sudah benar. Sekarang kita akan mencari nilai Z minimum. Di sini kita mendapatkan Z minimumnya 30Y1 ditambah 15Y2 ditambah 20Y3 sama dengan 30 dikali kosong ditambah 15 dikali kosong dan 20 dikali 2 1/2, atau 30 dikali kosong sama dengan kosong ditambah 15 dikali kosong sama dengan kosong ditambah 20 dikali 2 1/2 sama dengan 20 dikali 2,5 sama dengan 50. Jadi Z minimum adalah 50. 50 di sini sama dengan nilai kanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.